Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sakbir Anwar. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan Bani Abbasiyah. Pengertian ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah dalam hal kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu terdiri dari dua bagian. Pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar, matematika, dan pelajaran syair. Ada pula yang menambahkannya dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Dan di sini ilmu yang paling berkembang adalah ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran berkembang dengan pesat karena dipengaruhi adanya penerjemahan dari berbagai buku kedokteran berbahasa asing. Pengaruh gerakan penerjemahan ini terlihat dari munculnya tokoh-tokoh kedokteran ternama, antara lain Ar-Razi dan Ibnu Sina. Dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari secara filosofis hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan kata lain filsafat ilmu adalah usaha untuk mengkaji dan memperdalami ilmu sains dan ilmu pengetahuan, ilmu astronomis dan matematika. Astronomis dan matematika berkembang cukup pesat selama masa kemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Maksus. 1. Ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah atau mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan. Dan ilmu usuluddin atau mempelajari tentang pokok-pokok agama. Dan 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. 3. Ilmu tentang akhlak. Pada masa Abbasiyah, ada sebagian ilmu pengetahuan yang memberikan perhatian kepada kajian tentang akhlak manusia. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. 4. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam kitab atau buku. Dan di sini, dan yang kelima, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab-kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Terima kasih, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.